kita semua. Jujur sebenarnya nervous ya, untuk bawa firman Tuhan pada malam ini, tapi saya percaya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi yang mendengarkannya. Amin. Baik, judul firman Tuhan kita pada malam ini berjudul Ubah Duniamu untuk Mengubah Dunia. Mungkin bagi kita yang mendengarkan mengubah dunia itu mungkin berat ya, Mas. Gimana caranya kita bisa mengubah dunia, apalagi dengan orang-orang maksudnya masyarakat di dalam dunia ini, orang dalam dunia ini terdapat 7,7 miliar. Pasti itu suatu tantangan yang sangat besar dan juga sangat sulit bagi kita untuk menjalankan ini. Ayat intinya terdapat di Ester 4 ayat 14, berisi, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi kita akan mendapatkan firman Tuhan yang berisi 7 kunci dalam mengubah dunia yang diberikan oleh Ratu Ester. Jadi 7 kunci untuk mengubah dunia diri sendiri dan orang-orang sekitar menurut Ratu Ester. Yang pertama adalah mengasihani hambatan, atau bisa kita sebut dengan mengasihani diri kita sendiri. Yang pastinya setiap manusia memiliki masalah hidupnya dalam kehidupannya masing-masing. Terlepas dari masalah itu apakah berat atau enggak, yang tidak berat, tapi pasti kita memiliki cara menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya. Namun jika kita termasuk dalam orang yang mengasihani diri sendiri, maka kita perlu merubah cara kita dalam menyelesaikan masalah itu. Jangan terus kita berlarut dalam kesedihan kita yang menyalahkan diri kita dan kita merasa diri kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kita perlu berpikir, di dalam otak kita perlu berpikir positif bahwa kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kita jangan terus mengasihi diri kita kayak, saya nggak akan bisa ini, jadi nggak usah. Maka kalau kita terlalu mengasihani diri kita sendiri, maka itu akan menjadi hambatan bagi kita ke depannya. Seperti di Ester 2 ayat 7, mungkin ada yang bisa membaca. Ester 2 ayat 7, Mordekai itu mengasuh Hadasa yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Dari situ elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Oke, jadi sebenarnya Ester ini tidak memiliki berkat ya, oleh karena dia punya orang tua sudah tidak ada, jadi tidak ada lagi yang bisa memberikan Ester ini berkat. Dan Ester ini pun diadopsi oleh sepupunya yaitu Mordekai. Dan dengan dibimbingnya Ester dan Ester ini pun mulai menghadapi tantangan hidup yang ada di hadapannya. Walaupun kita ini beragam, memiliki kulit yang berbeda seperti lagu Yesus Cinta Anak-anak, walaupun kita berbeda tetapi Yesus tetap mencintai kita. Jadi di sini ditulis, mari kita berhenti mengasihani hambatan untuk tidak mencapainya. Itu adalah hal yang paling umum hari ini. Kita sangat memperhatikan apa yang tidak kita miliki sehingga kita kehilangan kesempatan yang diberikan kepada kita. Alkitab mengatakan bahwa Ester adalah seorang yatim piatu. Dia dibesarkan oleh Mordekai, bahkan dengan keterbatasannya dia terus bergerak maju, dan kita juga pasti bisa melakukannya seperti yang Ester lakukan. Dia walaupun dia memiliki keterbatasan, tidak memiliki orang tua, tapi dia tetap bisa bergerak maju untuk kedepannya. Seperti dikatakan di Yesaya 43 ayat 6 dan 7, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi Tuhan akan memuliakan kita karena dialah yang menciptakan kita dan yang membentuk kita. Dia akan terus bersama dengan kita dan mengasihani kita. Intinya adalah kita tidak perlu untuk mengasihani diri kita, tetapi kita perlu untuk mengasihi diri kita. Lalu yang kedua adalah pakailah keanggunan dari Tuhan. Mungkin ada yang bisa membaca Ester 2 ayat 9. Ester 2 ayat 9, maka gadis itu sangat baik,
pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai tumpuan. Oke, terima kasih. Jadi Esther ini memiliki keanggunan itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi dia memiliki keanggunan berasal dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah tampaknya inner beauty Esther lebih besar daripada fisiknya. Lalu yang ketiga adalah orang tidak ingin bersama orang sombong. Pasti kita juga gak akan mau ya sama orang sombong yang terlalu membanggakan dirinya. Pasti kita capek banget dengerin mereka kalau udah menyombongkan kemampuan mereka, apa yang mereka miliki. Lalu yang keempat adalah orang yang rendah hatilah yang berhasil memengaruhi dan mengubah banyak kehidupan. Sebagaimana yang kita tahu, kalau Raja Ahasveros ini sebenarnya memiliki istri, yaitu Ratu Wasti. Tapi Ratu Wasti ini memiliki sifat yang buruk, yang tidak baik, dan dia juga senang party, berpesta. Karena dia memiliki sifat yang buruk seperti itu, akhirnya Raja Ahasveros ini pun merasa kesal ya, dia malu karena dia memiliki pendamping hidup, apalagi dia seorang ratu, tetapi sifatnya tidak dapat dicontoh oleh masyarakatnya. Akhirnya Raja Ahasveros ini pun mencabut ratu ini, pokoknya mencabut si Ratu Wasti ini tidak menjadi ratu kembali. Akhirnya kosonglah tidak ada lagi ratu maksudnya. Lalu akhirnya Raja Ahasveros ini pun membuka kompetisi untuk mencari ratu, dan ikutlah seorang gadis yang sederhana dan dia berkarakter baik, yaitu Esther. Esther ini mengikuti kompetisi ini karena disuruh oleh sepupunya, yaitu paman. Kalau di Alkitab sepupunya, dan kita itu sepupunya. Jadi Mordekai itu ayahnya Mordekai itu kakak beradik dengan ayahnya Esther. Iya, ada. Benar. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi Esther ini memiliki sifat yang lugu, juga dia selama mengikuti kompetisi ini dia tidak memiliki perhiasan yang berlebihan, dan dia juga tidak berhias, bermakeup yang terlalu berlebihan. Jadi dia makeupnya ya udah biasa aja gitu kan. Tapi dengan penampilannya seperti itu, dia dapat menyingkirkan para pesaingnya yang penampilannya yang pastinya serba wah banget ya. Semua berpenampilannya mewah kayak gitu, supaya bisa menarik perhatian raja tersebut. Tapi kok bisa si Esther ini yang hanya sederhana, tapi dia bisa memenangkan itu kompetisi tersebut untuk menjadi seorang ratu, karena Esther ini memiliki kesederhanaan dan dia memiliki kepatuhan. Karena hal tersebutlah yang membuat Raja Ahasveros menjadi tertarik kepada dirinya. Melalui kesederhanaannya dan kepatuhan yang datang dari dalam dirinya, Esther menjelma menjadi seseorang yang menarik di mata raja tersebut. Karakter inilah yang menjadi faktor pembeda dari Esther dengan calon-calon ratu yang lainnya. Dia tidak hanya mengandalkan penampilan luarnya saja, tetapi dia juga mengandalkan penampilan dalamnya, yaitu inner beauty-nya. Karena inner beauty ini tidak akan pernah usang ya dalam kehidupan kita, karena itu merupakan karakteristik hidup kita, bagaimana kita berperilaku, pokoknya isi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau penampilan luar itu pasti akan termakan waktu ya. Kalau kita sudah tua pasti udah mulai keriput, sudah tidak menarik lagi. Tetapi inner beauty itu akan terus menarik perhatian orang-orang. Oleh karena itu, kita jangan hanya cantik dari luar atau ganteng dari luar, tapi kita juga harus baik dari dalam diri kita sendiri. Lanjut, yang ketiga adalah menjadi seorang penurut akan selalu diberkati. Mungkin ada yang bisa membaca Esther 2 ayat 10. Esther 2 ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebagusan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Oke, dalam konteks kecantikan pertama yang disebut oleh firman Tuhan ini, seseorang wanita yang bijaksana dan penurut muncul, yaitu Esther. Dia muncul dalam
dan mengikuti dalam kontes pencari ratu ini, untuk mencari ratu. Dan kualitas sangat diperlukan untuk mengubah diri kita dan juga mengubah orang lain. Oleh karena itu, setiap orang yang menurut maka akan Tuhan berkati, karena itu merupakan janji Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang keempat adalah melatih empati. Sikap empati ini adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan juga berbagi rasa dengan makhluk lain. Mungkin ada yang bisa membaca Ester 4 ayat 4. Ester 4 ayat 4, ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimnyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Ketika Ratu Ester ini menerima berita tentang saudaranya Mordekai mengalami depresi, dia juga akhirnya merasakan kesakitan yang dirasakan oleh Mordekai ini, walaupun dia tidak tahu apa sebabnya si Mordekai ini bisa depresi, tapi dia menempatkan dirinya seperti dia adalah Mordekai. Jadi jika kita ingin mengubah orang-orang di sekitar kita, kita juga perlu menempatkan diri kita pada posisi orang tersebut dan memahami kebutuhan mereka dengan tulus. Dan mengapa sikap empati itu penting? Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah mudah membangun pertemanan bahkan persahabatan. Lalu yang ketiga adalah berpengaruh dalam pengambilan keputusan moral. Dan yang terakhir adalah berani mengambil sikap ketika orang lain mendapat perlakuan tak adil. Seperti yang dilakukan oleh Ester, dia berani mengambil sikap, padahal ini termasuk high risk banget karena taruhannya adalah nyawanya. Tapi dia karena merasa tidak adil bagi suku Yahudi, karena ada seorang di situ yang bernama Haman. Haman ini tidak suka dengan Mordekai, dan karena Haman ini tahu ternyata Mordekai adalah suku Yahudi, akhirnya Haman ini pun meminta kepada raja untuk membunuh suku Yahudi yang bekerja di kerajaan tersebut. Oleh karena itu Ester pun, karena dia merasa ini sangat tidak adil bagi mereka yang dari suku Yahudi, akhirnya Ester pun berani untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan suku-suku Yahudi tersebut. Oleh karena itu, memiliki sikap empati ini sangat penting bagi diri kita sendiri, karena kita akan merasakan seperti kita di posisi seorang tersebut yang sedang mengalami kesulitan, kesusahan. Akhirnya kita pun bisa memahami perasaan apa yang sedang mereka rasakan. Lalu yang kelima adalah sadarilah bahwa Anda ditetapkan oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Mungkin ada yang bisa membaca Ester 4 ayat 10 sampai 14. Akan tetapi Ester menyuruh Hatak memberitahukan kepada Mordekai semua pengawal raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap anak laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di perantauan dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja menurunkan tokar emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikannya jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau ini dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang yang mudik. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dan kaum akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Oke, terima kasih. Semua anggota keluarga, semua sahabat, semua tetangga, semua siswa, dan juga semua rekan kerja yang Tuhan izinkan untuk menjadi bagian dari radius tindakan kita telah ditempatkan pada jam itu, sehingga kita dapat memengaruhi kehidupan itu untuknya dan mengubah secara positif.
kita telah tiba pada saat itu dan Tuhan telah menempatkan kita di sana untuk tujuan keselamatan. Seperti Esther, dia telah Tuhan tempatkan di kerajaan tersebut untuk menjadi ratu di istana dan kerajaan itu untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi walaupun dia tidak dipanggil raja, tetapi dia bisa memberanikan dirinya ya untuk datang kepada raja dan menghadap kepada raja demi keselamatan dia, keluarganya dan juga bangsanya. Padahal taruhan dia itu nyawa. Kalau raja tersebut tidak menurunkan tongkat, maka dia akan mati. Jadi waktu Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan Esther dan bangsanya dan juga kehidupan kita. Tuhan selalu menempatkan kita di tempat yang baik dan di tempat yang tepat. Dan dalam waktu yang tepat untuk keselamatan kita dan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan tidak akan mungkin menempatkan kita di tempat yang tidak baik, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi walaupun kita merasa gak baik nih sekarang, kita merasakan kenapa ya Tuhan nempatin saya bekerja di sini, itu pasti semuanya Tuhan memiliki alasan di belakangnya, karena Dia tahu apa yang terbaik bagi kita untuk kedepannya. Lalu yang keenam adalah buat keputusan kudus dan juga berbuat. Mungkin ada yang bisa membaca di Esther 4 ayat 15 dan sampai 17. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh perlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatlah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Kalau kita di posisi Esther, pasti kita nggak mungkin ya. Maksudnya kita pasti bingung memilih antara menyelamatkan bangsa kita atau enggak kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau saya sih di posisi itu mungkin lebih baik cari aman aja, nggak akan mau mencelakai diri sendiri. Tetapi Esther ini berani untuk mengambil keputusan. Dia berani untuk membela bangsanya di depan Raja Ahasuerus. Padahal itu sebenarnya suatu keputusan yang sangat sulit ya. Dia harus mengorbankan hidupnya demi menyelamatkan bangsanya tersebut. Jadi di tengah situasi hidup yang sulit, kita perlu menempatkan diri kita dan kita perlu menempatkan Tuhan yang paling utama di dalam diri kita. Karena Tuhanlah yang dapat mengubah keadaan dalam kehidupan kita. Jadi ada rumus Esther, yaitu keputusan tambah kudus ditambah tindakan sama dengan sukses. Jadi kalau kita tidak berjalan, maksudnya kita tidak mengambil keputusan, tapi atau enggak kita ada yang kosong nih, tapi kita hanya ngambil keputusan dan tindakan, tapi kita kurang berdoa, maka itu sama aja tidak sukses. Seperti Esther, dia meminta kepada seluruh orang Yahudi yang ada di Susan untuk berdoa, untuk mendoakan dia demi keselamatannya dia. Jadi tiga-tiganya ini penting dalam kesuksesan kita. Kita perlu mengambil keputusan, walaupun sebenarnya keputusannya itu lumayan susah bagi kita, lumayan risk bagi kita, Rizky. Tapi dengan kita mengambil keputusan, berani mengambil tindakan, lalu kita membawa dalam doa, meminta pertolongan kepada Tuhan untuk melancarkan rencana kita ke depannya yang udah kita putuskan, dan kita juga melakukan dengan tindakan, maka semuanya itu menjadi sukses. Tuhan akan membantu kita dalam perjalanan ataupun dalam yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita harus berani untuk mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan, lalu kita bawa ke dalam doa, dan kita harus bertindak. Jangan hanya kita menunggu saja sampai Tuhan mengabulkan doa kita, karena kalau kita hanya menunggu tapi tidak berdoa, maksudnya hanya menunggu tapi tidak bertindak, itu sama aja bohong. Seperti Ratu Esther, dia yang berani untuk mengambil tindakan yang mengancam nyawanya, tetapi dengan kita berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan akan melancarkan segala urusan kita ke depannya. Lalu yang ketujuh adalah jadilah alat keselamatan. Mungkin ada yang bisa membaca Esther 9 ayat 1.
Esther adalah contoh dari apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengikuti rencana Tuhan. Pertama-tama seperti Esther ya, dia yang dari yatim piatu bisa menjadi ratu. Lalu kita mungkin yang pengecut bisa menjadi pemberani. Jadi yang pertama ini adalah kita harus bisa mengubah diri kita sendiri. Kita udah tahu kita lemahnya di sini, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa baik di kelemahan kita tersebut. Kita jangan kayak yang pertama ya, karena kita tahu kita nggak bisa, jadinya kita kayak ya udahlah biarin aja. Tapi dengan cara karena kita biarin aja kelemahan kita itu, maka itu tidak bisa mengembangkan diri kita sendiri. Lalu yang keduanya, kita dapat mengubah keadaan dan menyelamatkan hidup seperti yang dilakukan Esther bersama rakyatnya. Esther bisa menyelamatkan hidup rakyatnya dan hidup rakyatnya dan bangsa Yahudi dan juga hidup dirinya sendiri. Oke, ini dari terakhir. Jadi kenapa di ulang tahun Pathfinder Day yang ke-72 ini mengambil tema mengubah dunia? Karena Tuhan mengundang kita untuk kita bisa mengubah dunia diri kita sendiri setiap hari dan meletakkan segala rencana kita kepada Tuhan. Kita selalu meletakkan Tuhan di depan kita. Segala rencana kita bawa dalam nama Tuhan selalu. Dan juga kita harus menantang diri kita sendiri bahwa setiap orang yang melintas jalan kita adalah mengalami kasih Yesus yang kita berikan melalui orang tersebut. Kita bisa menjadi terang bagi orang tersebut dan melakukan teladan atau melalui kata-kata kita. Oleh karena itu, jika kita ingin mengubah dunia orang lain, lebih baik kita mengubah diri kita sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus mengubah diri kita sendiri seperti 7 kunci yang dilakukan oleh Ratu Esther, yaitu dimana kita perlu mengasihani diri kita sendiri, lalu memakai keangkuhan Tuhan, menjadi seorang yang penurut, memiliki empati, berani mengambil keputusan dan melakukannya, dan yang terakhir menjadi alat keselamatan bagi orang di sekitar kita. Demikian firman dari saya pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.